Lalu bagaimana caranya mengenal Allah? Apa yang mesti kita baca? Apa yang mesti kita pahami? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Siapa Tuhanmu? Kamu punya Tuhan? Iya. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu ada Tuhan lain enggak selain Allah? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana sifat dia? Al-hayyu, yang maha hidup. Dia tak pernah mati. Kalau orang mati, sehebat apapun, sekaya apapun orang mati, Allah tak mati. Al-qayyum, Allah yang mengurus kita, mengurus jantung detak kita, mengurus ginjal kita. Setiap hari tengok ginjal kita, aman? Aman. Berapa banyak orang beli ginjal sampai 2 triliun. Allah yang mengurus sakit kita, Al-Qayyum. Allah yang mengurus gerak langkah kaki kita, yang mengurus kedipan mata. Coba Bapak Ibu pernah ngitung berapa kedipan mata sehari? Tak perlu ngitung nikmat Allah yang lain. Kedipan mata Bapak Ibu sehari semalam berapa? Sampai sekarang tak ada orang tahu. Berapa kita berkedip? Itu saja kita tak mampu, apalagi mau nikmat yang lain. Berkedip saja, berapa banyak jantung. Satu kali jantung berdegup, ada darah yang dipompa. Dipompa, dicuci sampai ke buah pinggang. Kalau sempat jantung tidak hanya memompa saja, tapi tidak mencuci ke buah pinggang, darah kotor. Banyak orang punya kanker. Akhirnya apa? Dia harus cuci darah, dia harus disuntikkan cairan putih. Al-Qayyum, kita paham. Al-Hayyul Qayyum. Kalau kita bermaksiat, apakah kalau kita menggunjing orang, ataukah kita berdosa, berbuat dosa, apakah Allah tahu? Meskipun orang lain tak tahu? Iya tahu. Kenapa? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Karena Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Kaya, kalau orang kenal dengan orang, dia punya apa? Dia kerja di mana? Dia katanya manajer. Dia punya apa? Dia punya sekolah. Selain punya sekolah, dia punya rumah. Kita kenal nggak sama Allah? Allah kaya nggak? Allah punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang lain illa biidnih, kecuali dengan izin Allah. Kalau ada Ustaz Royan menolong Ustaz Nuruddin, apakah Ustaz Royan dia karena kemampuan dan kekuatannya? Tidak. Baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Apakah Allah tahu dengan apa yang ada di depan kita, di belakang kita? Allah tahu dengan ilmunya, kita tak tahu. Tahu enggak kita masa depan kita mati di mana? Tahu enggak kita nanti kita sakit apa? Akhir daripada hidup kita, apakah di jalan, apakah di masjid, apakah kita ngaji luar, kita enggak tahu. Wa ma khalfahum, dan masa lalu Allah tahu sampai sekarang. Jangan kau tutupin. Kalau ada dosa yang kau belum tobat, tobatlah. Jangan tutup-tutupin dengan kebaikan, tapi berserah diri kepada Allah, ngaku di depan Allah. Jangan ngaku di Facebook, jangan ngaku kepada suami, ngaku sama Allah. Inilah bimasya wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah itu sampai di mana? Gubernur Kepri kekuasaan sampai di mana? Hanya di Kepri saja. Kalau dia datang ke Jawa Tengah nggak ada artinya karena dia gubernur di Kepri. Tapi kalau Allah wasi'a kursiyyus samawati, kekuasaan Allah langit dan bumi, semua alam semesta sampai galaksi. Allah berarti Allah wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul adim. Berarti Allah tidak sulit, tidak berat hifdhuhuma, mengurusi langit dan bumi, karena Allah hanya tinggal mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak sulit bagi Allah, wala yauduhu hifdhuhuma, tak berat bagi Allah untuk bisa membalikkan bumi ini. Ada LGBT, ada berapa banyak orang, hanya dikasih gempa sedikit saja orang sudah panik. Allah bukan tak bisa hari ini Batam ditungkep dengan laut, selesai. Tapi Allah biarkan dulu manusia agar dia punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih sampai sekarang tak disiksa sama Allah. Berapa banyak bahkan di LGBT ini di Kepri kalau nggak salah yang tinggi angkanya di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Bukan tak bisa Allah berikan siksa, tapi Allah ulur karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita termasuk umat Nabi Muhammad, tidak akan ada alam semesta ini kalau bukan karena Nabi Muhammad. Tidak akan ada surga kalau bukan karena Nabi Muhammad. Tidak akan ada neraka kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kita, tak ada anak kita, tak ada nenek moyang kita kalau bukan karena alasan Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
SAW. Perbanyak baca selawat. Kalau ayat kursi ini kita pahami dengan baik, masuk ke tangkai jantung, menghujam ke hati, jangankan orang yang mau menyihir kita baca ayat kursi, orang yang meneror kita baca ayat kursi, hantu pun juga takut sama kita. Makanya kalau ruqyah kita baca ayat kursi. Tapi kadang setan, bro, kamu kenapa ketawa? Ada setan di bacaan kursi, ketawa dia, kikik, bukan takut. Ditanya sama setan yang lain, tanya, kok kenapa ketawa? Kan dia bacaan kursi. Gimana aku takut? Yang baca pun macam hantu juga kelakuannya, macam setan juga dia. Jadi kalau ada orang baca ayat kursi tapi tetap masih digoda dengan setan, jangan salahin setan, jangan salahin ayat kursinya. It's not about the gun, but the problem is the man behind the gun. Ini bukan masalah tentang senjatanya, tapi masalah adalah the problem is the man behind the gun, orang di belakang senjatanya. Karena imanmu lemah, karena perbuatanmu juga masih buruk. Berapa banyak ayat kursi kau ucapkan, tapi berapa banyak kau sumpah serapah diucapkan di lidah. Berapa banyak kau sudah baca zikir, tapi kamu masih bolong-bolong sholatnya. Maka Allah tidak mau. Makanya setan di bacaan kursi tak lari dia, karena perbuatan kita.